Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Pabrikan Jepang adalah pabrikan yang menarik untuk diikuti perkembangannya sob. Jika kita melihat menariknya pabrikan Eropa mengupgrade kekuatannya, mungkin akan kalah menarik dengan bagaimana pabrikan-pabrikan yang sedang terpuruk ini akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke papan atas. Dan bagaimana Honda dan Yamaha dengan update-nya kali ini, yuk kita akan bahas. Setelah kemarin Dorna akhirnya mengesahkan pembekuan mesin untuk tahun 2025, yang tentu ini berarti akan menjadi kabar baik untuk pabrikan Jepang. Di mana dalam bahasa lain, pabrikan Eropa dipaksa berhenti mengembangkan mesinnya, sedangkan Honda dan Yamaha tetap harus mengembangkannya. Dan tampaknya dengan geliat yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda, ini akan memuluskan langkah mereka untuk bisa kembali bersaing. Dan tentunya, sebenarnya ini bukan hanya perkara untuk saat ini saja. Dengan kata lain, pabrikan Jepang juga diberi keleluasaan untuk bisa mengembangkan motor untuk tahun 2027 nanti dengan 850 cc, 2 tahun lebih awal, dengan formulasi yang akan mereka siapkan dengan versi 1000 cc-nya. Dan yuk, let's go, kita mulai dari Yamaha dulu. Yamaha memiliki rencana akan memadukan filosofinya dengan filosofi Ducati, namun dengan kekayaan yang jauh lebih banyak. Max Bartolini telah menjelaskan filosofi Ducati yang rencananya akan dia bawa ke Yamaha. Bartolini mengakhiri hubungan 20 tahun dengan Ducati untuk menjadi direktur teknis Yamaha. Dia berpikir itu sangat penting bagi produsen Jepang untuk keluar dari lubang yang telah mereka alami. Bartolini memberitahu Motosprint tentang satu sifat yang ingin ia bawa dari Ducati ke Yamaha. Terlepas dari pengalaman, memahami dan meningkatkan, inilah mesin utama yang menggerakkan Ducati saat ini dan mungkin yang membuat perbedaan dibandingkan dengan yang lain. Saya datang dengan ide untuk mencampur dua cara kerja. Yamaha memiliki serangkaian hal yang sangat positif. Hal yang sama berlaku untuk Ducati, termasuk kecepatan, reaktivitas, dan kecerdikan. Dengan mencampur dua budaya, Anda bisa mendapatkan yang terbaik dari keduanya seiring berjalannya waktu. Kami selalu ingat bahwa Ducati membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memperbaiki dirinya, dan hal itu dimulai dari dasar yang mungkin lebih sederhana daripada yang kami miliki di sini. Bartolini mengatakan tentang mesin MotoGP Yamaha saat ini. Dasar mekanis motornya sendiri cukup bagus. Mungkin kami sedikit terjebak pada beberapa hal. Di sisi lain, di Ducati ada potensi yang berbeda dengan struktur mesinnya hampir seutuhnya berdiri. Gigi D'Aligna sangat bagus dalam mengarahkan ke arah yang benar. Tanpa dia, mungkin hal itu tidak mungkin terjadi. Bartolini berkata tentang perubahan di dalam Yamaha. Kami mengubah cara kami bekerja, berpikir, mendekati berbagai hal, dan itulah yang membutuhkan waktu paling lama. Pendekatan umum Yamaha berasal dari budaya lain. Mereka sedikit lebih konservatif, lebih lambat. Benar kata pepatah, orang Jepang berpikir 10 kali sebelum mengerjakan sesuatu. Tapi kita sebaliknya. Perubahan sikap adalah hal yang menurut saya paling berhasil saat ini. Dan yang paling penting, Bartolini melanjutkan, saya belum pernah melihat perusahaan sebesar itu. Di Iwata, mereka adalah raksasa. Lingkungan balapnya tidak terlalu berbeda dengan di Ducati. Di Borgo Panigale, departemen balap adalah inti dari segalanya. Sedangkan Yamaha adalah perusahaan yang mengutamakan produksi. Dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu levelnya mengerikan. Proyek MotoGP Yamaha mulai memudar setelah gelar Fabio Quartararo tahun 2021 dan ketidakmampuannya untuk mengimbangi Ducati pada tahun berikutnya. Namun, mereka telah mengakuisisi tim satelit Pramac yang meningkatkan jumlah mereka menjadi 4 motor di grid pada tahun 2025. Mereka juga berencana untuk kembali menggunakan mesin V4 yang tidak akan menjadi perbaikan dalam waktu singkat, tetapi menunjukkan masa depan yang lebih cerah bagi Yamaha. Sedangkan sebelumnya, Yamaha mengakui bahwa skill hebat Fabio Quartararo menutupi kekurangan Yamaha selama ini. Mereka mengakui bahwa keterampilan dan kemampuan beradaptasi Fabio Quartararo dapat membuat Yamaha lebih sulit mengidentifikasi masalah. Selama 2 musim, Yamaha hanya memiliki 2 pembalap di MotoGP untuk membantu perkembangan mereka. Dan kecermelangan Quartararo dalam menghadapi mesin yang performanya di bawah standar terkadang dapat membuat kehidupan rekan-rekannya di garasi sebelah menjadi lebih sulit. Ada risiko ketika Anda memiliki pembalap yang berbakat seperti Fabio Quartararo.
yang beradaptasi dengan cepat dan menutupi masalah, kata Max Bartolini. Kami juga berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Alex Rins saat dia baik-baik saja dan dari jalan lain. Tim penguji Yamaha telah diperkuat oleh Andrea Dovizioso yang menggantikan Cal Crutchlow yang cedera. Meski begitu, Dovizioso enggan untuk tetap bersama Yamaha secara penuh. Apakah Dovizioso akan membantu kami? Saya tidak tahu. Karena kami baru melakukan 2 kali pengujian dan kami harus melihat bagaimana kolaborasi ini akan berlanjut. Dia cenderung menjadi pengendara yang cukup mampu memahami kebutuhan umum dan membantu membangun sepeda motor yang secara historis terbukti berfungsi cukup baik untuk semua orang. Penambahan tim satelit Pramac musim depan akan memberi Yamaha 2 motor tambahan untuk menghasilkan data. Mereka telah merekrut pemenang Grand Prix berpengalaman dalam diri Jack Miller dan Miguel Oliveira. Miller membawa Honda, Ducati, dan KTM, sedangkan Oliveira membawa KTM dan Aprilia. Itu adalah pengalaman dari semua rival Yamaha. Saya selalu akur dengan para pengendara. Dengan adanya pembalap heterogen tentu akan membantu. Selanjutnya, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik karakteristik masing-masing. Jika kita bisa menyatukan semuanya, kita seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Terlebih, sebentar lagi, Yamaha berencana untuk memperkenalkan mesin V4 yang selaras dengan apa yang digunakan pesaing terdekat mereka. Nah, Yamaha sudah, kita beralih ke Honda. Honda dianggap memiliki titik atas tanda-tanda pertama pemulihan proyek MotoGP mereka. Pabrikan yang pernah perkasa itu berada di titik terendahnya ketika Marc Marquez mengundurkan diri dengan kontraknya yang masih tersisa 1 tahun dengan gaji yang sangat besar. Hal itu akibat menurunnya daya saing mereka. Mereka juga akan berpisah dengan Repsol, sponsor utama besar yang menyertai banyak kesuksesan mereka. Namun Honda terpaksa memulai dari awal lagi musim ini. Mereka telah mengerahkan banyak upaya, kata Neil Hudson dari TNT Sport. Tapi itulah yang harus mereka lakukan. Dengan konsesi ini, mereka menerima lebih banyak ban dan dapat melakukan lebih banyak pengujian dan mereka memanfaatkannya. Saya merasa kali ini untuk pertama kalinya kita melihat hasilnya. Mereka telah menemukan arah mereka. Saya sangat senang karena mereka kalah. Ada banyak alasan mengapa mereka kalah. Mereka terlambat dalam perang aero, mungkin malas dengan elektronik, dan mereka terlalu bergantung pada Marc Marquez. Saat dia menjauh, mereka menyadari bahwa mereka tidak berada di dalam lubang, melainkan di dasar danau. Tapi mereka sedang menggali jalan keluar. Honda akan tetap menggunakan Luca Marini dan Juan Mir musim depan. Tetapi telah mengontrak Alex Espargaro yang akan pensiun dari balap sebagai pembalap penguji. Yang signifikan, mereka telah merekrut Romano Albesiano dari Aprilia sebagai direktur teknis yang baru. Sedangkan jika dibandingkan dengan Yamaha, Honda lebih lambat dan Yamaha lebih proaktif. Meskipun sama-sama sedang berjuang, Yamaha dipuji karena lebih unggul dari Honda dalam kebangkitan mereka. Insinyur Jepang ingin bersikap aman dan akurat. Yamaha sekarang bersikap proaktif pada akhir pekan balapan. Mereka tidak akan memenangkan gelar akhir pekan ini. Jadi mengapa tidak berusaha untuk masa depan? Saya pikir Honda lebih lambat. Yamaha berada di jalur yang tepat untuk menyamai jarak kerja KTM, Aprilia, dan Ducati. Di MotoGP terjadi pergantian kepemimpinan. Siapa yang bereaksi pertama dan tercepat dengan data terbanyak adalah produsen yang menang. Dan saat ini adalah Ducati. Jadi Anda harus mencuri halaman dari buku catatan mereka, seperti yang dilakukan oleh Yamaha dengan membajak Max Bartolini. Dia membuat kemajuan pesat di musim ini dengan perubahan besar di lintasan selama akhir pekan balapan. Masih ada balapan-balapan yang akan tersaji, tapi yang bikin Mimin lebih penasaran adalah saat tes uji coba untuk persiapan mereka tahun 2025 nanti. Karena mereka tidak akan berhenti mengembangkan mesin untuk bisa mengimbangi pabrikan-pabrikan Eropa. Akankah berhasil? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.